Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 4 ayat yang pertama. Saya bacakan ayat ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, kita tahu bersama kitab Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, seorang teolog yang besar, Warren Wiersbe, dia berkata bahwa di dalam semua surat-surat Paulus atau tulisan-tulisan Paulus itu berisi mengenai keseimbangan yang indah antara doktrin atau pengajaran dan aplikasinya. Salah satu surat yang menjadi contoh yang sempurna mengenai hal itu adalah surat Efesus. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Warren Wiersbe. Kalau saudara membaca dalam Efesus, saudara akan menemukan ada dua bagian besar yang dibagi Paulus dalam surat ini. Jadi Efesus pasal 1 sampai dengan Efesus pasal 3 itu berisi tentang doktrin Kristen. Efesus pasal 1 sampai 3 berisi tentang pengajaran tentang sound doktrin yang perlu diketahui oleh setiap orang percaya. Lalu Efesus 4 sampai Efesus 6, bagian yang kedua dari kitab Efesus, itu berisi tentang aplikasi dari doktrin tersebut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen itu memang terkait dengan pengajaran-pengajaran Kristen. Orang Kristen itu bukan orang yang dibangun dari ignorance, ketidakpedulian. Tapi orang Kristen itu dibangun dari pengajaran-pengajaran Kristen yang jelas, dari sound doktrin. Paulus sampaikan lulusan doktrinnya, baru kemudian dia berharap ketika kita mendengar sound doktrin itu, kita mengerti sound doktrin itu, dan kita hidup di dalam sound doktrin itu, aplikasi daripada sound doktrin itu. Jadi jangan dibalik, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan tanpa mengerti terlebih dulu. Amin, saudara. Jadi yang pertama dari kitab Efesus itu, 3 pasal yang pertama itu bicara tentang pengajaran, dan pengajaran. Itu sebabnya saya ingin mengajar setiap umat Tuhan. Mengapa? Karena dengan pengajaran-pengajaran yang sehat, engkau akan tahu apa maksud Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau bisa melakukan itu di dalam hidupmu. Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek hidup yang benar. Amin, saudara. Ajaran yang salah akan menghasilkan praktek beriman yang salah. Ajaran yang sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Jadi kehidupan Kristen berjalan lebih dulu daripada pengajaran-pengajaran itu. Bukan praktek beriman. Ini jelas. Semua surat-surat Paulus berisi keseimbangan antara pengajaran dan bagaimana menerapkan pengajaran itu dalam kehidupan yang nyata. Dalam semua khotbah-khotbah saya, engkau tidak akan menemukan pengalaman-pengalaman praktis sebelum saya mengajarkan doktrin-doktrin utama atau sound doktrin atau pengajaran yang sehat
atau pengajaran yang tidak terkontaminasi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Efesus 4 ayat 1 berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ayat ini adalah kesimpulan Paulus. Tadi saya sudah bilang, pasal 4 sampai 6 berisi tentang hal-hal praktis. Bagaimana hidup di dalam Tuhan. Sesudah kita mengetahui pengajaran-pengajaran utama yang ada di dalam Alkitab. Jadi di sini Paulus katakan ketika dia bilang sebab itu, ini adalah kesimpulan-kesimpulan setelah dia mengajarkan sound doctrine. Jadi sesudah kamu tahu sound doctrine, apa sekarang? Sesudah kamu mengenal, kamu mengerti, maka kamu melakukan hal itu. Sesudah kita memahami, sesudah kita belajar sound doctrine, maka kita akan mulai mempraktekkan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi bukan untuk menambah saja pengetahuan, tapi membuat kita mengerti seluruh maksud Allah. Itulah maksud pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Jadi Injil yang benar itu harus diajarkan. Gereja yang benar itu harus mengajarkan. Orang Kristen yang benar itu harus belajar. Ini konteksnya ada di sini. Nah, saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit berbeda, mungkin engkau akan salah memahami. Dikatakan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi sebenarnya di sini Paulus tidak bicara tentang dirinya bahwa dia adalah seorang narapidana. Dia terpenjara karena Injil. Bukan sebenarnya. Memang dia betul. Memang orang yang masuk penjara karena Injil. Tapi dia sedang tidak bicara tentang pengalaman hidupnya. Ini ada sedikit kesalahan terjemahan dari bahasa Indonesia. Saya menunjukkan kepada saudara, dikatakan di sini. Sebenarnya dalam terjemahan yang lebih baik dikatakan, therefore, I, the prisoner of the Lord. Jadi kata yang tepat di situ bukan dipenjarakan karena Tuhan, tapi saya adalah orang atau narapidananya Tuhan. Paulus ingin menunjukkan kepada kita, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, mereka adalah orang yang terpenjara di dalam Tuhan. Dan ini kita lakukan secara voluntary. Orang percaya itu adalah orang yang menundukkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa ke lain hati lagi, tidak bisa berdiri, berpijak di antara dua posisi. Engkau masih melakukan kebiasaan dunia ini, hidup di dalam dosa, lalu hidup di dalam Tuhan dalam kesempatan yang sama. Engkau tidak bisa memilih dunia, tapi engkau harus memilih Tuhan saja. Itu artinya the prisoner of the Lord. Paulus sedang tidak tunjukkan bahwa saya ini karena Tuhan masuk penjara. Bukan. Tapi saya adalah narapidananya Tuhan. Semua penggunaan kata Paulus konsisten. Doulos. Saya adalah budaknya Tuhan. Saya adalah hambanya Tuhan. Saya adalah pelayannya Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya, maka saya sepenuhnya taat. Beranikah kita berkata seperti itu? Ini sebelum memasuki konteks yang berikutnya dalam penjelasan Paulus di Efesus 4 ayat 1. Tadi saya sudah bilang, dia katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Ini adalah kesimpulan. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. I the prisoner of the Lord. Mari kita katakan, saya adalah narapidananya Tuhan. Saya adalah orang yang dipenjara dalam Tuhan. Bukan menyuruh engkau untuk masuk penjara. Bukan. Bukan bercerita bahwa hidup kita karena ikut Tuhan menjadi susah. Bukan bercerita bahwa hidup kita karena ikut Tuhan menjadi hidup yang teraniaya. Bukan itu maksudnya. Tetapi Paulus sedang berbicara di sini bahwa sejak dia percaya kepada Tuhan, maka dia menjadi narapidananya Tuhan. Katakan, saya orang yang dipenjarakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mau menjadi seperti itu? Karena orang Kristen itu memang seperti itu. Nah, sekarang saya masuk kepada bagian yang indahnya ini.
Dia katakan karena itu, kata oun di situ dalam bahasa aslinya, kata therefore dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia dikatakan karena itu. Ini adalah kesimpulannya. Sekarang Paulus ingin tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang non-Yahudi yang sudah diberkati Tuhan dengan segala berkat rohani. Ingat baik-baik saudara, kita dulu adalah orang yang mati secara rohani di dalam dosa, tetapi sekarang kita hidup di dalam Kristus. Paulus ingin tunjukkan ini, bahwa kita ini bukan orang-orang percaya dari orang bangsa Yahudi, tapi kita adalah orang-orang percaya dari Gentiles. Tapi ingat dikatakan oleh Paulus, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Kita yang mati dulu di dalam dosa sekarang hidup di dalam Kristus. Kita yang dulu jauh dari Kristus, kita tidak memiliki country di dalam Kristus. Kita bukan anggota keluarga Allah. Kewarganegaraan kita bukan ada di dalam surga, tetapi di dalam Kristus. Sekarang kita yang jauh sudah didekatkan dan kita memiliki kewarganegaraan surga itu. Citizenship kita sama. Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus punya citizenship surga, kita juga punya citizenship surga. Kita dan orang Yahudi sudah tidak berbeda lagi. Kita memiliki covenant of promise. Kita memiliki janji Allah karena kita datang di dalam Kristus atau kepada Kristus. Kita memiliki pengharapan. Kita memiliki Allah. Kita dibawa menjadi dekat kepada Allah oleh karena darah Kristus. Kristus yang adalah damai sejahtera. Kristus yang mematahkan semua perseteruan di antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Saya mau beritahu saudara, di zaman dulu saudara, itu kalau dikatakan bahwa Kristus sudah mematahkan tembok-tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi, itu memang betul. Zaman dulu untuk menjaga supaya terjadi perdamaian antara orang Yahudi, non-Yahudi, dan orang Roma, maka tempat tinggal mereka itu dibangun tembok-tembok pemisah. Jadi ada quarternya. Ini quarter khusus untuk orang Yahudi. Ini quarter khusus untuk orang Romawi. Ini quarter khusus untuk orang non-Yahudi. Itu penguasa setempat dulu bangun tersebut untuk menjaga supaya tidak terjadi clash, tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi pertumpahan darah. Karena masing-masing pihak itu bercampur atau mereka itu karena tidak diberikan tembok, tidak tahu batas-batas wilayahnya. Jadi dulu memang ada batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dibangun tembok-tembok itu. Begitu saudara. Jadi mengapa? Karena orang Yahudi itu bangga sekali. Mereka adalah orang yang dipanggil oleh Allah khusus, the chosen people. Lalu orang-orang Romawi membanggakan diri. Mereka punya filosofi yang tinggi. Begitu ya. Orang Yunani ya, maksud saya di situ. Mempunyai filosofi yang tinggi, mereka itu ilmunya tinggi. Jadi dulu dibangun tembok-tembok pemisah. Kalau Anda mau lihat buktinya, Anda bisa pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem yang lama itu, Old Jerusalem, itu ada quarter-quarter. Ini ada quarter untuk Muslim, ini ada quarter untuk Jewish people, ini ada quarter untuk Christian, ini ada quarter untuk Armenian. Bagi mereka yang sudah pernah datang ke Israel. Tetapi saudara, di dalam Tuhan, ketika kita datang dalam Tuhan, tembok-tembok pemisah itu dihancurkan. Kristus menjadi damai sejahtera kita. Amin, saudara. Jadi sejak Kristus itu menjadi penebusan bagi kita, sejak Kristus menebus kita, maka dengan kematian Kristus semua permusuhan itu didamaikan. Tidak ada lagi kotak-kotak pemisah.
Orang percaya dan orang Yahudi mempunyai berkat yang sama oleh karena Kristus. Amin, saudara. Inilah yang menjadi sebuah keunggulan orang percaya. Itu sebabnya Paulus bilang, kamu bukan lagi orang asing, kamu bukan lagi orang pendatang, tetapi kamu adalah keluarga Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Kamu adalah holy temple of God. Kamu adalah bait sucinya Allah. Tempat di mana Allah berdiam, a dwelling of God. Dan kamu juga memiliki hak waris yang sama seperti yang diterima oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Kamu menjadi fellow member of body. Kamu adalah tubuh Kristus, fellow partaker of the promise. Kita adalah orang-orang yang memiliki janji yang sama. Jadi di dalam Tuhan sudah tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi siapa engkau, tidak ada lagi engkau berasal dari mana, tetapi semuanya adalah di dalam Kristus. Itu sebabnya ini Paulus mau tegaskan. Makanya karena kita memiliki janji-janji itu, hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau menjadi orang yang istimewa di dalam Kristus, maka engkau harus berjalan, harus hidup di dalam panggilan yang Tuhan telah berikan kepadamu. Engkau lihat hidupmu sebagai panggilan tertinggi. Meskipun kita adalah narapidananya Tuhan, tapi kita mempunyai panggilan yang tertinggi. Jadi Paulus bicara di sini dari sebuah doktrinal, kita mengetahui, kita pindah kepada kebenaran-kebenaran yang praktis. Amin, saudara. Jadi kita mengenal pertama kali pengajaran-pengajaran Tuhan, lalu kita mempraktekkan di dalam hidup kita. Orang yang tidak tahu ajaran yang benar, maka dia tidak bisa mempraktekkan ajaran yang benar. Ini adalah sebuah transisi dari Efesus 4 ayat 1 ini. Dari posisional, dari doktrinal, sekarang mulai menjalani hidup praktis sebagai orang Kristen. Practical truth, dari principle, from principle to practice. Jadi ingat baik-baik konsep kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah tubuh Kristus. Jadi praktek yang benar itu, right practice, itu must always be based on right principle. Jadi prinsipnya benar, ajarannya benar, maka kita akan mempraktekkan ajaran-ajaran yang benar itu. Ajaran benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Jadi sangat tidak mungkin memiliki kehidupan Kristen, memiliki apa itu gaya hidup Kristen tanpa mengetahui realitas hidup yang Kristus telah sediakan. Jadi di sini kita melihat bagaimana panggilan kita adalah panggilan yang tertinggi di dalam Tuhan. Kalau engkau tidak tahu siapa engkau di dalam Tuhan, maka engkau tidak bisa menjalani hidupmu dengan penuh. Dikatakan kehidupan Kristen juga tidak didasarkan pada ignorance, ya, tidak didasarkan kepada keacuan atau tidak peduli. Hidup Kristen itu didasarkan pada knowledge. Jadi kita mengerti Bible doctrine, kita mengerti sound doctrine. Setelah kita mengerti sound doctrine, maka lebih mudah kita untuk melakukan tugas-tugas kita atau menjalani hidup ini sebagai orang Kristen. Jadi itu doktrin itu sangat perlu sekali. Ajaran itu sangat perlu. Ada orang yang bilang ajaran itu tidak perlu. Tapi saya, Wanda Dumai, saya mau katakan, ajaran itu menempati hal yang pertama dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mengetahui ajaran, maka engkau tidak bisa menghidupinya di dalam hidupmu. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.